Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yani Triwardana. Video ini adalah video bagian yang kedua. Saya akan berbagi pengalaman, tips, dan keseruan liburan ke Turki. Sebelum saya melanjutkan cerita saya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar channel saya berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk berbagi tips dan pengalaman saya yang insya Allah berguna buat teman-teman semuanya. Nah teman-teman, cerita lengkap, tips dan keseruan liburan ke Turki untuk bagian yang kedua ini adalah keseruan menikmati indahnya Taman Emirgan yang terkenal dengan tulipnya yang semarak, kemudian ke Istana Topkapi, Blue Mosque, Hagia Sophia, Galata Tower, kemudian keseruan menikmati Selat Bosporus, ke Grand Bazaar, Taksim Square, Istiqlal Street, dan yang terakhir adalah ke Masjid Sulaimania. Selanjutnya, dari Kapadokia kami menuju Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines. Hal ini untuk mempersingkat waktu karena jika naik bus akan membutuhkan perjalanan sekitar 11 jam. Hari pertama di Istanbul, kami memilih untuk menikmati keasrian Taman Emirgan yang merupakan taman tulip terbaik di Istanbul. Hari itu kami pilih karena bukan hari weekend, sehingga diharapkan pengunjung tidak terlalu ramai. Untuk menuju tempat ini, kami menggunakan taksi. Ini yang mekar banget Pak di sini. Kita jalan ke sana. Ada yang warna pink tuh Pak, bagus Pak. Kita naik tangan belakang. Jobeng. Jangan ke sana. Menurut saya, kurang seru rasanya kalau ke Istanbul tidak berjalan-jalan menikmati suasana kotanya dengan transportasi umum. Cukup membeli satu kartu yaitu Istanbul Card. Teman-teman bisa menggunakan tram listrik, kemudian metro atau subway, ada juga metrobus, ada bus umum, dan ada kapal feri. Kita telah sampai di Istana Topkapi. Istana Topkapi yang kini menjadi museum di Istanbul merupakan warisan terbesar kerajaan Turki Utsmani. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut seakan menunjukkan kemajuan bidang arsitektur Islam dan para arsiteknya yang ulung. Nama bangunan megah ini adalah Masjid Sultan Ahmed yang dikenal sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Selain merupakan bangunan sejarah, masjid ini juga masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Dan alhamdulillah kami semua sempat sholat di masjid ini. Hagia Sophia merupakan bangunan bekas gereja dan masjid yang paling tua di Turki. Sebuah tempat yang menarik untuk dikunjungi, tak hanya turis domestik, tapi juga turis luar negeri. Kita gimana nih Hani? Hagia Sophia. Hagia Sophia Masjid. Bagus deh. Bagusnya bagus. Cuman gelap. Enggak
masjid bener ya? Masjid tuh dulunya gereja. Oh, gereja. Masjid. Tapi nggak dipakai. Huruf H-nya di atas tuh yang kayaknya kita harus nah. Hai. Halo. Kita di masjid nih, tapi kita siapa yang mau nyusul? Yuk kita ke Istanbul. Ini di masjid tetap di Istanbul. Nah, ini di dalam masjid. Yuk. Nah, pakasih. Kita muter 360. Oh, jadi muter habis ini gue pusing. Enggak juga sih, udah biasa. Halo, kita sekarang lagi di Galata Tower. Galata Tower di Istanbul, Turki. Galata Towernya itu. Turki salah satu negara yang terbilang unik karena bisa menikmati keindahan Asia dan Eropa yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Bosporus juga yang menghubungkan antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Sejak zaman kejayaan Yunani sebelum era Bizantium dan Utsmani, Bosporus Istanbul Turki telah menjadi bandar rempah yang ramai. Selat Bosporus menjadi saksi Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel. Dan kami pun berlayar dengan menggunakan Bosporus Cruise menyusuri selat pemisah dua benua ini. Diperkirakan bisa menghabiskan waktu seharian atau minimal 30 menit untuk menyusuri selat dan menyaksikan gedung-gedungnya berdiri di sepanjang bibir selat yang memisahkan daratan kedua benua ini. Teman-teman pasti merasa kurang lengkap kalau ke Turki gak mampir ke Grand Bazar. Konon kabarnya Grand Bazar ini berusia lebih dari 500 tahun. Selain disebut sebagai pasar tertua, juga disebut sebagai pasar terbesar di dunia. Di sini banyak sekali dijual souvenir khas Turki, makanan khas Turki, ada Turkish Delight, kemudian ada juga baklava, dan ada kebab. Jika kota-kota di Indonesia punya alun-alun yang menjadi pusat aktivitas warga, kota-kota di Eropa juga punya dan biasa disebut dengan square atau plaza. Istanbul yang berada di Eropa sekaligus Asia juga punya square yang sangat terkenal, namanya adalah Taksim Square. Alun-alun yang di tengahnya berdiri Monument of Republic ini terhubung dengan Istiqlal Kadesi atau Istiqlal Street. Istiqlal Street adalah jalan-jalan yang di kanan kirinya penuh aneka toko, butik, galeri seni, resto, dan sebagainya. Terdapat tram tradisional berwarna merah yang beroperasi sejak tahun 1875 hingga kini. Masjid Sulaimania dibangun oleh Sultan Sulaiman pertama pada tahun 1550. Keseruan liburan Turki
kami akhiri dengan coba baju kebesaran Turki. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.